Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Putra dengan NPM 224111147 dari kelas Manajemen 22B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang manajemen akuntansi. Nah, apa sih manajemen akuntansi? Nah, manajemen akuntansi adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan fungsi akuntansi dan keuangan dalam sebuah organisasi. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi keuangan dan akuntansi dihasilkan dan disimpan dan dikelola dengan baik. Nah, sehingga nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang bijak. Nah, pemantauan kesehatan keuangan perusahaan. Nah, berikut ini adalah penjelasan rinci tentang manajemen akuntansi. Nah, yang pertama, manajemen akuntansi memiliki tujuan dan fungsi yang krusial dalam sebuah organisasi. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai tujuan dan fungsi yang krusial dalam manajemen akuntansi dalam sebuah organisasi. Nah, fungsi manajemen akuntansi. Nah, tujuan manajemen akuntansi ini untuk mengambilan keputusan yang bijak nih. Tujuan utama dari manajemen akuntansi ini adalah menyediakan informasi yang diperlukan bagi para pemimpin organisasi untuk pengambilan keputusan yang bijak. Nah, informasi keuangan dan akuntansi dapat membantu sekali nih dalam memahami kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Nah, selanjutnya ada pemantauan kinerja. Nah, tujuan lainnya adalah dapat memungkinkan pemantauan kinerja perusahaan dengan informasi yang akurat. Manajemen dapat membantu sejauh mana pencapaian target, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Nah, yang selanjutnya dapat untuk melakukan perencanaan keuangan. Nah, pada manajemen akuntansi ini dapat membantu nih dalam melakukan perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, tentu saja hal ini termasuk membuat anggaran, merencanakan investasi, dan melakukan evaluasi opsi pembiayaan. Nah, pengungkapan ini akan terjadi kepada pihak luar. Nah, laporannya juga akan dihasilkan oleh manajemen akuntansi. Nah, seperti apa? Seperti alat penting untuk mengungkapkan informasi keuangan perusahaan, terus kepada pemegang saham, investor, pemberi pinjaman, dan pihak-pihak eksternal lainnya nih. Nah, selanjutnya ada kepatuhan hukum. Nah, pada manajemen akuntansi ini sangat sekali bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi dan peraturan keuangan yang berlaku. Nah, hal ini juga termasuk pemenuhan pajak dan peraturan akuntansi. Nah, manajemen modal kerja juga salah satu nih tujuan penting dalam memastikan bahwa perusahaan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan operasi tanpa hambatan. Gitu. Nah, yang selanjutnya ada pencatatan transaksi. Nah, pada pencatatan transaksi ini biasanya manajemen akuntansi akan bertanggung jawab nih untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan. Nah, termasuk penjualan, pembelian gaji, dan pengelolaan data. Nah, pada pengelolaan data ini, data keuangan yang terkumpul harus nih diolah menjadi informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, tentu saja hal ini akan melibatkan analisis dan pengaturan data keuangan. Nah, selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan. Nah, pada fungsi ini, fungsi utamanya manajemen akuntansi adalah untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang nantinya akan memberikan gambaran kesehatan kepada perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada pemantauan anggaran. Nah, pada pemantauan anggaran ini biasanya manajemen akuntansi membantu nih dalam pemantauan anggaran perusahaan. Nah, seperti membandingkan hasil anggaran dan mengidentifikasi penyimpangan. Nah, yang selanjutnya ada manajemen pajak. Nah, pada
pada manajemen pajak ini biasanya mencakup perhitungan dan pelaporan pajak, serta perencanaan pajak agar perusahaan dapat meminimalkan kewajiban pajaknya secara legal. Nah, yang selanjutnya ada perencanaan investasi. Nah, pada perencanaan investasi ini biasanya manajemen akuntansi membantu nih dalam mengevaluasi proyek-proyek investasi baru dan akan mengidentifikasi proyek yang layak dari segi finansial, audit. Nah, selanjutnya manajemen akuntansi juga akan mendukung nih proses audit internal dan eksternal dengan memberikan akses ke data dan laporan yang diperlukan. Nantinya juga manajemen akuntansi juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja staf akuntansi dan tim akuntansi, serta juga dapat memberikan umpan balik untuk pembaikan. Nah, selanjutnya juga ada manajemen utang. Nah, pada hal ini akan melibatkan pengelolaan utang perusahaan, juga akan memutuskan nih opsi pembiayaan yang paling efisien dan mengelola kewajiban keuangan, perencanaan keuangan. Nah, hal ini juga akan mencakup perencanaan keuangan jangka panjang dan membantu dalam merancang strategi keuangan atau penilaian risiko. Nah, yang selanjutnya ada tugas seorang manajemen akuntansi. Apa saja sih tugasnya? Yang pertama itu melakukan analisis biaya. Nah, melakukan analisis biaya ini biasanya menggunakan pendekatan sistematis nih yang dipakai untuk memperkirakan apa nih yang harus dibutuhkan untuk perusahaan dalam satu periode. Nah, hal ini biasanya bermanfaat untuk menentukan mana opsi yang memberikan pendekatan nih untuk mencapai manfaat dan bisa melakukan penghematan. Nah, beberapa hal yang harus dianalisis dalam tugas ini diantaranya adalah proses transaksi, aktivasi perusahaan, dan persyaratan bisnis. Jadi nanti jika kita tertarik garis besarnya, dapat melakukan analisis bisa memiliki dua kegunaan yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Adapun yang pertama adalah untuk menentukan apakah masuk akalnya keputusan kita. Nah, yang selanjutnya dapat melakukan perencanaan dan strategis. Nah, adapun yang dimaksud dalam hari ini perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan dalam menentukan suatu periode dan juga membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk mencari tujuan. Nah, yang ketiga ada penganggaran modal dalam bagian keuangan di sebuah perusahaan. Nah, penganggaran modal ini dapat juga diartikan sebagai proses perencanaan yang bisa digunakan nih, yang nantinya untuk menentukan apakah investasi jangka panjang perusahaan tersebut bisa sepadan dengan pendanaan yang mereka lakukan. Nah, ada yang dimaksud juga dengan investasi ini biasanya berupa peralatan nih untuk perusahaan yang seperti mesin baru. Nah, yang terakhir ada 3 metode akuntansi yang manajemen yang paling umum digunakan. Nah, yang pertama biasanya manajemen akuntansi menggunakan metode Grants Palen Concentrus atau biasa disebut GPK. Nah, tujuan dari metode ini untuk memberikan informasi dan analisis yang tidak berguna. Yang selanjutnya mereka biasa menggunakan metode akuntansi biaya. Berlawanan dengan GPK yang sebelum kita bahas, akuntansi biaya menggunakan rasio yang disebut dengan efisiensi. Nah, metode ini biasanya membandingkan tenaga kerja dan bahan yang benar-benar digunakan untuk menghasilkan produk dengan produk yang lain. Nah, yang ketiga ada akuntansi konsumsi sumber daya. Nah, pada hal ini biasanya keberadaan teori akuntansi konsumsi sumber daya ini dianggap menggambarkan pendekatan yang dinamis nih, yang terintegrasi dan komprehensif, yang nantinya mampu menyediakan informasi mendukung keputusan bagi manajer dan optimalisasi perusahaan. Nah, itu saja penjelasan dari saya pada materi kali ini. Saya akhiri, terima kasih, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.